Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rosta Devi, NIM 2018-53159 dari kelas A, mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 11, yaitu tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem. Langsung saja, yang pertama bahas pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan penyembunyian penipuan. Kemudian dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama ada fungsi administrasi sistem, kemudian ada manajemen jaringan, kemudian manajemen pengamanan, manajemen perubahan, kemudian pemakai, analisis sistem, kemudian pemrogram, operasi komputer, kemudian perpustakaan sistem informasi, yang terakhir pengendalian data. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem yaitu hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Kemudian mengizinkan seseorang untuk melakukan dua atau lebih pekerjaan akan mendapatkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Kemudian pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yang pertama ada tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Kemudian memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Kemudian meminta ID pegawai yang sesuai. Kemudian meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Kemudian, bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Kemudian tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Kemudian pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Kemudian pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama ada password, kemudian identifikasi melalui kepemilikan fisik, kemudian identifikasi biometris, dan uji kesesuaian. Selanjutnya, perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer. Komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Pengendaliannya yaitu
latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin. Kemudian, buatlah kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelan tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard drive secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakanlah spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain, kemudian banyak website yang pengamanannya salah. Hacker tertarik pada internet. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet, seperti password, teknologi enkripsi, kemudian prosedur verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, dan juga software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatasan antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Kemudian, amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Kemudian, keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengembalian akuisisi, kemudian perubahan pengendalian manajemen. Selanjutnya, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen, yaitu perencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, kemudian peninjauan pasca implementasi. Nah, selanjutnya perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut ini, yaitu peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan dan yang dibutuhkan. Kemudian semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan, perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Penilaian dampak perusahaan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Kemudian pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian untuk perubahan ke manajemen. Permintaan peninjauan
pengawasan dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan software, hardware, dan tanggung jawab pribadi. Kemudian penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Kemudian perubahan pengendalian manajemen. Selanjutnya, mengontrol hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Memastikan adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Kemudian pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Kemudian membahas integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi yaitu untuk melindungi, mendeteksi, dan juga mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika pengaliran melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas dari pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input, desain formulasi, pengujian urutan nomor formulasi, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, kemudian verifikasi kunci. Integritas yang selanjutnya, rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup yaitu pemeriksaan urutan, kemudian pemeriksaan jangkauan, kemudian pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundant, dan pemeriksaan field, kemudian pemeriksaan tanda, pemeriksaan validasi, dan juga pemeriksaan kapasitas. Integritas selanjutnya, pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online ke PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online ini mencakup yaitu pemeriksaan field, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validasi, dan data yang redundant, dan nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Kemudian jika memungkinkan, sistem harus memastikan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan pemformatan, kemudian pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, kemudian catatan transaksi, kemudian pesan kesalahan, dan juga data yang dibutuhkan untuk mereproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal.
Kemudian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebijakan dan prosedur, kemudian fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi, kemudian rekonsiliasi data eksternal, kemudian pelaporan penyimpangan, kemudian pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, kemudian pengendalian konversi data, dan juga pengamanan data. Kemudian ada pengendalian output. Fungsi dari pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output dan merekomendasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Kemudian mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketetapan semua output komputer yang mereka terima. Kemudian menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Selanjutnya, pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan yang pertama, menggunakan enkripsi data, kemudian prosedur verifikasi rutin, pemeriksaan kesamaan, dan juga teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan electronic data interchange atau electronic funds transfer dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Kemudian, identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Kemudian yang keempat, enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Kemudian rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.